Pernahkah kalian mendengar tentang piramida yang tersembunyi di Indonesia? Bukan candi seperti Borobudur atau Prambanan, tapi sebuah piramida sungguhan yang konon lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Kisah ini berpusat di Gunung Padang, sebuah situs megalitikum di Cianjur, Jawa Barat, yang sering disalahartikan lokasinya di Padang, Sumatera Barat. Selama bertahun-tahun, teori konspirasi ini beredar luas, memicu perdebatan sengit antara para penganutnya dan kalangan ilmuwan. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di Gunung Padang? Mari kita telusuri bersama misteri ini, memisahkan antara konspirasi yang menghebohkan dan fakta arkeologis yang sebenarnya. Teori konspirasi ini meledak sekitar tahun ke-2011. Ide dasarnya adalah Gunung Padang bukanlah sebuah bukit biasa, melainkan sebuah piramida buatan manusia yang sangat besar dan kuno. Para pendukung teori ini percaya bahwa struktur bebatuan di puncaknya hanyalah bagian kecil dari sebuah bangunan raksasa yang terkubur di bawah tanah. Mereka mengklaim telah menemukan bukti-bukti seperti ruang-ruang tersembunyi, lorong, bahkan artefak logam kuno melalui metode survei geofisika. Bayangkan, jika ini benar, sejarah peradaban dunia harus ditulis ulang. Indonesia bisa jadi merupakan tempat lahirnya peradaban maju pertama di dunia, jauh sebelum Mesir kuno atau Mesopotamia. Salah satu klaim yang paling sering diulang adalah usia piramida ini. Beberapa pendukungnya bahkan menyatakan usianya mencapai lebih dari 20.000 tahun sebelum Masehi. Ini berarti struktur tersebut dibangun pada zaman es, sebuah periode di mana manusia purba diakini masih hidup sebagai pemburu pengumpul nomaden. Teori ini menyeratkan adanya sebuah peradaban super kuno yang hilang, yang memiliki teknologi canggih untuk membangun struktur monumental seperti itu. Mereka juga mengaitkan situs ini dengan peradaban legendaris seperti Atlantis. Cerita-cerita ini terdengar sangat menarik dan memikat, bukan? Kisah tentang kejayaan leluhur yang terlupakan, sebuah rahasia besar yang tersembunyi di bawah bukit di Jawa Barat. Namun, di tengah semua kehebohan ini, para arkeolog dan geolog punya pandangan yang sangat berbeda. Mari kita lihat dari sisi sains. Pertama, mengenai struktur Gunung Padang itu sendiri, para geolog menjelaskan bahwa formasi batuan yang terlihat di sana adalah fenomena alam yang disebut kekar kolom atau columnar jointing. Ini terjadi ketika lava basaltik mendingin dan menyusut, lalu retak membentuk pilar-pilar batu heksagonal yang rapi. Proses alami ini bisa menciptakan ilusi seolah-olah bebatuan itu disusun oleh tangan manusia. Formasi serupa bisa kita temukan di banyak tempat lain di dunia, seperti Giant's Causeway di Irlandia Utara atau Devil's Postpile di California. Jadi, bukit itu sendiri adalah formasi vulkanik alami, bukan bangunan buatan manusia. Lalu, bagaimana dengan klaim adanya ruangan-ruangan tersembunyi? Hasil survei geofisika yang diinterpretasikan sebagai ruang kosong oleh tim peneliti independen, dibaca berbeda oleh para ahli geologi. Mereka berpendapat bahwa anomali yang terdeteksi di bawah permukaan tanah kemungkinan besar adalah lapisan-lapisan batuan dengan kepadatan yang berbeda, atau rongga-rongga alami yang terbentuk akibat proses geologis, bukan ruang buatan manusia. Tidak ada bukti fisik yang tak terbantahkan, seperti pintu masuk atau dinding buatan, yang pernah ditemukan untuk mendukung klaim adanya ruang-ruang rahasia tersebut. Sekarang, mari kita bicara tentang fakta arkeologis yang sebenarnya. Gunung Padang memang merupakan situs prasejarah yang luar biasa penting. Situs ini adalah kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Punden berundak adalah struktur pemujaan khas dari tradisi megalitikum di Nusantara. Nenek moyang kita menggunakan formasi batuan alami di puncak bukit dan menatanya kembali menjadi teras-teras bertingkat. Teras-teras ini, yang disebut teras 1 hingga teras 5, berfungsi sebagai tempat upacara ritual dan pemujaan arwah leluhur. Jadi, memang ada campur tangan manusia di Gunung Padang, tapi bukan dalam skala membangun piramida raksasa dari nol. Manusia prasejarah di sana dengan cerdas memanfaatkan bentang alam yang sudah ada untuk kebutuhan spiritual mereka. Para arkeolog telah melakukan penanggalan karbon pada lapisan tanah di situs tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas manusia di Gunung Padang dimulai secara bertahap. Lapisan tertua yang menunjukkan aktivitas penataan batu diperkirakan berasal dari sekitar 5200 sebelum Masehi. Kemudian, aktivitas yang lebih intensif terjadi sekitar 2000 hingga 500 sebelum Masehi, dan terus berlanjut hingga era yang lebih modern, bahkan sampai sekitar abad ke-16 Masehi. Ini menunjukkan bahwa situs ini digunakan dan dikembangkan selama ribuan tahun oleh generasi yang berbeda. Penanggalan ini memang sangat tua,
menjadikannya salah satu situs megalitikum tertua di Indonesia. Tapi tidak se-ekstrem klaim puluhan ribu tahun yang diusung oleh teori konspirasi. Jadi, mengapa teori konspirasi ini begitu populer? Salah satu alasannya adalah rasa bangga nasional. Gagasan bahwa Indonesia memiliki peradaban yang lebih tua dan lebih hebat dari Mesir kuno tentu sangat menarik bagi banyak orang. Ini menyentuh narasi tentang kejayaan masa lalu bangsa. Selain itu, misteri selalu punya daya tarik. Cerita tentang rahasia tersembunyi dan pengetahuan kuno yang hilang jauh lebih seru daripada penjelasan ilmiah yang mungkin terdengar rumit. Media juga memainkan peran besar dalam mempopulerkan teori ini, karena sensasi selalu menjual berita. Kisah piramida tersembunyi jelas lebih menarik perhatian daripada laporan arkeologi tentang punden berundak. Pada akhirnya, apa yang bisa kita simpulkan? Gunung Padang adalah sebuah situs warisan budaya yang sangat berharga. Ia bukanlah piramida buatan dalam skala besar seperti yang diklaim teori konspirasi, melainkan sebuah mahakarya arsitektur megalitikum berupa punden berundak yang dibangun di atas bukit vulkanik alami. Kearifan lokal nenek moyang kita dalam mengolah alam menjadi tempat sakral adalah cerita yang tak kalah menakjubkan. Mereka tidak perlu membangun piramida untuk menunjukkan kehebatan mereka. Kemampuan mereka untuk hidup harmonis dengan alam dan menciptakan struktur pemujaan yang bertahan ribuan tahun sudah merupakan bukti peradaban yang luar biasa. Penting bagi kita untuk bisa membedakan antara semangat nasionalisme yang sehat dengan klaim tanpa dasar yang justru bisa merusak pemahaman kita tentang sejarah. Menghargai Gunung Padang berarti merawatnya sebagai situs arkeologi yang otentik, mempelajarinya dengan metode ilmiah yang bertanggung jawab, dan menceritakan kisahnya yang sebenarnya kepada dunia. Kisah tentang punden berundak, tentang ritual kuno, dan tentang hubungan manusia dengan alam. Itulah warisan sejati dari Gunung Padang. Misteri yang sesungguhnya bukanlah tentang piramida yang terkubur, melainkan tentang bagaimana kita bisa terus belajar dari kearifan leluhur kita. Tapi, sebelum kita terlalu jauh terbawa fantasi, mari kita sebentar dan lihat dari sisi yang lain. Apa sih kata para ahli dan ilmuwan soal ini? Nah, di video kali ini, kita akan bedah tuntas fakta-fakta ilmiahnya, memisahkan mana yang nyata dan mana yang sekadar spekulasi. Jadi, siap-siap ya, karena kita akan masuk lebih dalam ke misteri Gunung Padang. Pertama, kita harus paham dulu apa itu Gunung Padang dari kacamata arkeologi mainstream. Sebagian besar arkeolog dan geolog di Indonesia dan dunia sepakat bahwa Gunung Padang adalah sebuah situs punden berundak megalitikum. Punden berundak itu sendiri adalah struktur pemujaan khas leluhur Nusantara, bentuknya seperti teras-teras bertingkat yang dibangun mengikuti kontur alami bukit. Tujuannya sebagai tempat sakral untuk ritual keagamaan. Batu-batu yang tersusun rapi di sana, yang disebut batu kolom, memang luar biasa. Tapi, para geolog menjelaskan bahwa formasi batuan ini terbentuk secara alami melalui proses geologis yang disebut columnar jointing. Ini terjadi ketika lava mendingin dan retak membentuk pilar-pilar heksagonal atau poligonal. Manusia purba kemudian memanfaatkan batu-batu alami ini, memindahkannya, dan menyusunnya menjadi teras-teras punden berundak yang kita lihat sekarang. Jadi, bukan membangun piramida dari nol, tapi memodifikasi bukit yang sudah ada. Lalu, bagaimana dengan klaim ada ruangan atau chamber raksasa di dalam bukit? Tim riset yang mendukung teori piramida memang menggunakan metode geofisika seperti georadar dan geolistrik. Hasilnya menunjukkan adanya anomali di bawah permukaan, yang mereka interpretasikan sebagai rongga atau struktur buatan manusia. Tapi, banyak ahli lain yang mengingatkan kalau interpretasi data geofisika itu nggak sesederhana itu. Anomali tersebut bisa juga berarti lapisan batuan yang berbeda, retakan alami, atau aliran air bawah tanah. Tanpa bukti fisik lewat penggalian atau ekskavasi yang menyeluruh dan diverifikasi, klaim adanya ruangan raksasa itu masih bersifat spekulatif. Sekarang, mari kita bicara soal umur. Klaim bahwa Gunung Padang berusia lebih dari 20.000 tahun itu didapat dari penanggalan karbon atau carbon dating pada sampel tanah dari lapisan yang sangat dalam. Masalahnya, metode ini punya banyak variabel. Para kritikus berpendapat bahwa sampel karbon yang diambil bisa saja berasal dari material organik alami yang sudah ada di tanah jauh sebelum manusia beraktivitas di sana. Penanggalan karbon yang diterima secara luas oleh komunitas arkeologi untuk aktivitas manusia di lapisan atas situs Gunung Padang berkisar antara 500 hingga 1500 tahun sebelum Masehi, yang memang sudah sangat tua, tapi jauh dari angka puluhan ribu tahun. Jadi, kalau kita rangkum fakta ilmiahnya,
Gunung Padang adalah situs punden berundak megalitikum yang luar biasa, dibangun di atas bukit vulkanik dengan memanfaatkan batuan kolom yang terbentuk secara alami. Aktivitas manusia di sana sudah berlangsung ribuan tahun, menjadikannya salah satu situs megalitikum terpenting di Asia Tenggara. Klaim tentang piramida raksasa, teknologi canggih, dan usia puluhan ribu tahun masih belum memiliki bukti kuat yang diterima secara universal oleh komunitas ilmiah. Sekarang kita masuk ke bagian sejarah dan budaya. Kalau bukan piramida, lalu apa fungsi sebenarnya dari Gunung Padang bagi leluhur kita? Seperti yang tadi disebutkan, sebagai punden berundak, ini adalah pusat kegiatan spiritual. Bayangkan ribuan tahun lalu, nenek moyang kita mendaki bukit ini, berkumpul di teras-teras batunya, melakukan ritual untuk menghormati roh nenek moyang atau kekuatan alam. Setiap teras mungkin punya fungsi yang berbeda. Mungkin teras paling bawah untuk pertemuan umum, sementara teras-teras yang lebih tinggi dan puncaknya hanya boleh diakses oleh para tetua adat atau pendeta. Susunan batu-batu yang tegak mungkin berfungsi sebagai penanda arah mata angin, kalender astronomi purba, atau semacam media untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Keberadaan situs ini menunjukkan bahwa masyarakat yang membangunnya sudah memiliki organisasi sosial yang kompleks, pengetahuan arsitektur, dan sistem kepercayaan yang mendalam. Mereka bukan orang-orang primitif, tapi masyarakat yang berbudaya tinggi. Penting juga untuk melihat Gunung Padang dalam konteks budaya Sunda. Dalam tradisi lisan dan naskah-naskah kuno Sunda, banyak disebut soal kabuyutan atau tempat-tempat suci yang biasanya terletak di puncak gunung. Gunung Padang sangat mungkin adalah salah satu kabuyutan penting itu. Bahkan ada cerita rakyat yang menghubungkan situs ini dengan Prabu Siliwangi, raja legendaris dari kerajaan Pajajaran. Meskipun ini lebih bersifat legenda daripada catatan sejarah. Hubungan budaya ini memperkuat identitas Gunung Padang sebagai warisan spiritual dan sejarah yang tak ternilai bagi masyarakat Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Jadi, apakah fakta-fakta ini membuat Gunung Padang jadi kurang menakjubkan? Tentu saja tidak. Justru sebaliknya, mengetahui bahwa leluhur kita mampu menciptakan karya arsitektur monumental seperti ini dengan teknologi yang sederhana, selaras dengan alam, itu jauh lebih menginspirasi. Mereka tidak perlu teknologi laser atau bantuan alien untuk memindahkan dan menyusun batu-batu raksasa. Mereka punya gotong royong, pengetahuan tentang alam, dan dorongan spiritual yang kuat. Kesimpulannya, Gunung Padang adalah sebuah misteri yang memikat. Di satu sisi, ada teori konspirasi yang seru dan imajinatif tentang peradaban super canggih yang hilang. Di sisi lain, ada penjelasan ilmiah yang lebih membumi namun tetap menunjukkan kehebatan luar biasa dari nenek moyang kita. Mungkin kebenaran sesungguhnya ada di antara keduanya, atau mungkin ada hal-hal yang belum kita ketahui sama sekali. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi ini. Kita harus terus mendorong penelitian yang jujur, transparan, dan berbasis metode ilmiah yang solid. Jangan sampai perdebatan ini justru merusak situsnya. Gunung Padang adalah warisan dunia yang harus kita jaga bersama. Entah itu puncak piramida tertua di dunia atau punden berundak termegah di Nusantara, pesonanya tidak akan pernah pudar. Ini adalah bukti nyata kebesaran peradaban masa lalu di tanah air kita. Sebuah pengingat bahwa kita adalah bangsa yang memiliki sejarah panjang dan akar budaya yang dalam. Jadi, lain kali kamu mendengar tentang Gunung Padang, ingatlah ceritanya yang kompleks. Ada misteri, ada fakta, ada sejarah, dan ada kebanggaan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian lebih percaya pada teori piramida atau penjelasan ilmiahnya? Atau mungkin kalian punya teori sendiri? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana. Seru banget kan ngebahas misteri kayak gini? Terlepas dari semua teori konspirasi yang seru tadi, sekarang kita coba lihat dari sisi ilmiahnya ya. Para arkeolog dan geolog yang meneliti Gunung Padang punya pandangan yang sangat berbeda. Menurut mereka, apa yang dianggap sebagai piramida buatan manusia itu sebenarnya adalah formasi batuan alami. Jadi gini, Gunung Padang itu terbentuk dari intrusi andesit, yaitu magma yang mendingin di bawah permukaan bumi. Seiring waktu, proses geologis yang disebut columnar jointing atau kekar kolom menyebabkan batuan ini retak dan pecah menjadi balok-balok panjang yang bentuknya mirip balok-balok susun. Dari jauh, apalagi dari atas, susunan alami ini emang kelihatan rapi banget, seolah-olah ditata sama tangan manusia. Tapi kalau dilihat lebih dekat, ini adalah hasil kerja alam selama ribuan, bahkan jutaan tahun.
Tim riset dari berbagai universitas dan lembaga penelitian di Indonesia sudah melakukan pemetaan geologi, analisis batuan, dan survei geofisika di sana. Hasilnya, mereka tidak menemukan bukti kuat adanya struktur bangunan besar yang terkubur di bawahnya. Lubang atau rongga yang terdeteksi oleh georadar seringkali bisa dijelaskan sebagai celah alami antar batuan atau aliran air bawah tanah, bukan ruang buatan manusia. Soal penanggalan karbon yang katanya mencapai puluhan ribu tahun itu, para ahli juga memberikan catatan penting. Sampel karbon yang diambil bisa saja berasal dari material organik alami yang sudah ada di sana jauh sebelum manusia datang. Misalnya, dari sisa-sisa tanaman purba yang terperangkap di antara lapisan tanah. Jadi, penanggalan itu menunjukkan umur materialnya, bukan umur kapan bangunan itu dibuat. Untuk membuktikan sebuah peradaban, kita butuh artefak lain seperti alat-alat, tembikar, atau sisa-sisa permukiman, yang jumlahnya sangat minim ditemukan di lapisan yang dalam. Lalu, bagaimana dengan situs megalitikum di puncaknya? Nah, ini bagian yang tidak terbantahkan. Gunung Padang memang merupakan situs punden berundak peninggalan budaya megalitikum. Nenek moyang kita menggunakan formasi batuan alami yang sudah ada ini sebagai tempat sakral. Mereka menata ulang sebagian batu-batu yang ada di permukaan, membentuk teras-teras untuk kegiatan ritual dan pemujaan. Usia dari aktivitas manusia di permukaan ini diperkirakan sekitar beberapa ribu tahun yang lalu, bukan puluhan ribu tahun. Jadi, menurut pandangan ilmiah, Gunung Padang adalah sebuah fenomena geologi luar biasa yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia prasejarah sebagai tempat suci, bukan piramida buatan yang terkubur. Para arkeolog menekankan pentingnya membedakan antara formasi geologi alami dengan struktur buatan manusia. Mereka juga khawatir kalau penggalian besar-besaran yang didasari teori piramida justru bisa merusak situs megalitikum yang asli di permukaannya, yang nilainya tak ternilai harganya. Sekarang, mari kita mundur sejenak dan melihat sejarah penemuan dan pencatatan situs ini. Sebenarnya, Gunung Padang ini bukan penemuan baru. Laporan pertama tentang keberadaan tumpukan batu purbakala di puncak Gunung Padang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Catatan tertulis paling awal yang kita punya berasal dari seorang naturalis dan sejarawan Belanda bernama Rogiel Vobik. Dalam bukunya yang terbit tahun 1891, dia sudah mendeskripsikan situs ini. Kemudian, arkeolog Belanda lainnya, Nicolaas Johannes Krom, dalam laporannya di tahun 1914, juga menyebutkan tentang punden berundak di Gunung Padang. Jadi, dari dulu, para ahli sudah tahu kalau ini adalah situs prasejarah yang penting. Setelah kemerdekaan Indonesia, penelitian lebih lanjut dilakukan oleh para arkeolog kita. Pada tahun 1979, tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melakukan survei dan pemetaan yang lebih sistematis. Mereka menyimpulkan bahwa Gunung Padang adalah kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Sejak saat itu, situs ini resmi diakui sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Selama puluhan tahun, konsensus di kalangan arkeolog adalah bahwa Gunung Padang merupakan situs pemujaan dari era megalitikum, di mana masyarakat saat itu menggunakan keunikan geologi bukit tersebut untuk mendirikan tempat suci mereka. Mereka tidak membangun bukitnya, tapi membangun di atas bukitnya. Mereka menata ulang batu-batu kolom yang sudah ada secara alami di permukaan menjadi 5 teras yang kita lihat sekarang. Nah, kehebohan tentang piramida terkubur baru muncul sekitar tahun 2010-an. Saat itu, sebuah tim riset independen yang didukung oleh staf khusus kepresidenan mengumumkan hasil penelitian mereka yang menggunakan metode geofisika. Mereka mengklaim menemukan bukti adanya struktur besar dan rongga-rongga buatan manusia di bawah permukaan bukit. Klaim inilah yang kemudian melahirkan teori bahwa Gunung Padang adalah piramida raksasa yang usianya jauh lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Tentu saja, klaim ini langsung memicu perdebatan sengit di dunia akademis. Di satu sisi, ada yang sangat antusias dengan kemungkinan adanya peradaban maju yang terlupakan di Nusantara. Di sisi lain, mayoritas arkeolog dan geolog tetap skeptis. Mereka berpendapat bahwa interpretasi data geofisika itu terlalu berani dan tidak didukung oleh bukti arkeologis yang konkret. Mereka mengingatkan bahwa tanpa penggalian dan penemuan artefak yang jelas, klaim tentang piramida itu tetap hanya sebatas hipotesis yang belum terbukti. Perdebatan ini terus berlanjut hingga hari ini. Ada perbedaan mendasar dalam cara menafsirkan data antara kedua kubu. Kubu piramida melihat anomali geofisika sebagai bukti struktur buatan,
sementara kubu ilmiah konvensional melihatnya sebagai variasi alami dalam formasi batuan. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari semua ini? Gunung Padang adalah tempat yang luar biasa, titik pertemuan antara keajaiban geologi dan mahakarya budaya leluhur. Apakah ini piramida tertua di dunia? Teori ini sangat menarik dan menggugah imajinasi, tapi bukti-bukti ilmiah yang ada saat ini belum cukup kuat untuk mendukungnya. Mayoritas ahli masih berpegang pada penjelasan bahwa ini adalah formasi batuan alami yang dimanfaatkan sebagai situs punden berundak oleh masyarakat prasejarah. Namun, bukan berarti misteri Gunung Padang sudah selesai. Justru sebaliknya, perdebatan ini mendorong para ilmuwan untuk meneliti lebih dalam lagi. Siapa tahu, di masa depan, dengan teknologi yang lebih canggih, kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih pasti. Yang terpenting sekarang adalah menjaga kelestarian situs ini, baik sebagai fenomena geologi yang unik maupun sebagai cagar budaya peninggalan nenek moyang yang tak ternilai. Kisah Gunung Padang mengajarkan kita untuk selalu bersikap kritis tapi tetap terbuka. Jangan langsung menelan mentah-mentah semua informasi, tapi jangan juga menutup diri dari kemungkinan-kemungkinan baru. Kita harus menghargai proses ilmiah yang butuh waktu, ketelitian, dan bukti yang kuat. Apapun kebenarannya nanti, satu hal yang pasti, Gunung Padang telah berhasil membuat kita semua, baik ilmuwan maupun masyarakat awam, kembali menoleh pada sejarah dan kehebatan Nusantara. Ini adalah pengingat bahwa tanah air kita menyimpan begitu banyak rahasia dan keajaiban yang menunggu untuk diungkap. Mungkin saja, peradaban besar yang kita cari tidak terkubur di bawah tanah, tapi justru tercermin dari kemampuan nenek moyang kita untuk hidup harmonis dan memanfaatkan alam dengan begitu bijaksana. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Diskusi tentang Gunung Padang ini memang selalu seru dan tidak ada habisnya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian lebih percaya ini piramida kuno atau formasi geologi alami? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.